rekrutmen dalam bidang MSDM dengan beranggotakan saya sendiri sebagai manajer marketing, Farhan Al-Farizi. Saya Maisa Jasadiadi sebagai manajer TI, content creatornya dan bagian anggotanya. Saya Dwi Apriyati sebagai manajer keuangan dan anggotanya. Saya Yulia Kusuma sebagai HRD. Saya Anisha Rahma sebagai anggota dan salah satu tim marketing. Saya Musri Siadi sebagai asisten HRD. Berikut saksikan simulasi rekrutmen dari kelompok kami. Suatu ketika di ruang kerja, tim marketing sedang berbincang-bincang. Hingga salah satu dari anggota tim berbicara terkait kendala yang sedang dialami beberapa bulan ini. Dan berujung, mereka mendiskusikan terkait permohonan karyawan baru. Ya, sebenarnya kita perlu ngobrol deh. Kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya semenjak posisi konten strategis itu kosong, kita tuh tugas kita makin berat Banget, deadline makin numpuk dan gak ada yang ngarahin konten dengan jelas. Kita jadi meraba-raba tiap kali bikin konten. Ya, aku juga ngerasa gitu sih, apalagi sekarang aku harus ngatur jadwal postingan kan, sedangkan itu mah jadwal aku. Nah, jadi ya kita kan udah coba membagi semampu kita kan, tapi tetap gak efisien gitu. Gimana kalau kita bilang ke Pak Farhan? Setuju, tapi kita harus sampaikannya dengan jelas. Jadi kita juga jangan cuma ngeluh doang. Ya, jadi kita kasih tahu Pak Farhan kekosongan yang ada di bagian content creator ini, kita jelasin apa aja yang perlu kita sampaikan. Jadi kita kayak tidak perlu mengulanginya lagi. Oke, nanti aku yang mulai, nanti kalian tambahin poin-poin penting aja ya. Oh, oke. Ayo kita ke ruang pembahasan sekarang. Tim marketing mendatangi ruangan manajer marketing untuk melaporkan kendala yang mereka hadapi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan masuk. Iya. Kehadiran kami di sini ingin menyampaikan situasi yang sedang kami hadapi dalam tim. Oke. Jadi begini Pak, sejak posisi konten strategis kosong 2 bulan lalu, alur kerja kami agak terhambat dan kami juga tidak ada yang mengarah untuk konten dengan jelas. Betul Pak, jadi kami bertiga sudah membagi kinerja kami. Hanya saja kualitas yang kami keluarkan tidak bagus, tapi hanya beberapa saja yang meningkat. Oke ya, baik, terima kasih atas laporannya saya terima. Mungkin nanti saya diskusikan lagi kepada HRD-nya dan mungkin juga bisa evaluasi terkait kita kemungkinan ada alokasi sementara dari divisi lainnya. Kalian tetap jaga kualitas dan yang paling penting kalian harus menjalani apa yang paling krusial terlebih dahulu, oke? Baik Pak, terima kasih atas pengertiannya. Kami tunggu arah selanjutnya ya Pak. Oke, tetap semangat dan nanti kalau memang ada tambahan lagi, nanti langsung datang ke saya aja ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Setelah mendapatkan laporan, Farhan selaku manajer marketing bergegas menghampiri ruangan HRD untuk melaporkan kendala yang terjadi di timnya. Selamat masuk, Pak. Selamat pada terbaru. Selamat siang Bu, saya ingin menyampaikan dari laporan dari staf manajer, dari staf tim marketing saya. Beberapa hari yang lalu tim saya telah melaporkan bahwasanya adanya hambatan kerja karena posisi konten strategis yang kosong, proyek jadi terhambat dan pembagian tugas tidak berjalan efektif. Kami coba untuk atasi internal tapi ternyata tidak mencukupi. Oh baik Pak, saya juga sempat dapat kabar dari tim HR kalau belum ada kandidat yang memenuhi kualifikasi. Betul. Dan saya rasa kita harus segera mengambil langkah. Saya mengusulkan kepada HRD akan mengadakan rapat lintas divisi untuk membahas ini langkah strategis baik itu pembukaan rekrutmen ulang atau alokasi sementara dari divisi lainnya. Ya, saya setuju kalau mau seperti itu. Memang sebaiknya kita diskusikan bersama. Saya akan siapkan undangan rapat dan menginstruksikan asisten saya untuk segera membagikan ke semua divisi. Oh, baik. Baik, terima kasih ya Bu. Harapan saya semoga dari rapat nanti kita bisa segera ambil keputusan yang lebih baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu.
Setelah menyetujui permintaan rapat dari manajer marketing, HRD meminta asisten HRD untuk membuat undangan dan membagikannya kepada manajer divisi lain. Mas, tolong buatkan undangan untuk manajer divisi lain dapat lusa. Baik Bu. Siwa. Silakan masuk. Ya, ada apa? Ini saya mau memberikan titipan undangan dari Ibu mengenai meeting yang membahas rekrutmen karyawan. Memang apa kita membutuhkan karyawan baru? Iya Pak, soalnya di posisi konten strategi lagi kosong dan kemampuan anak-anak juga di divisi tersebut masih banyak yang belum paham. Jadi Ibu mengusulkan untuk rapat dengan manajer setiap divisi Pak. Baik, terima kasih untuk undangannya. Untuk undangannya nanti saya akan hubungi lagi. Oke, baik ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Undangan telah tersampaikan. Para petinggi berkumpul di ruang rapat dan membicarakan terkait permasalahan yang ada dan mendiskusikan bagaimana dan apa saja yang akan dipersiapkan hingga adanya pembagian job desk. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah menghadirkan rapat ini. Hari ini kita akan membahas mengenai perusahaan membutuhkan karyawan untuk posisi konten strategis. Dikarenakan posisi tersebut sudah 2 bulan terakhir ini kosong dan tidak ada yang menggantikannya. Dan anak-anak divisi tersebut juga mengalami kendala yang memungkinkan dalam penyelesaian tugas-tugas. Baik, Bapak Ibu izin menjelaskan. Jadi di tim kami ini sudah kekosongan pada bagian konten strategis. Kita sudah mencoba untuk membagi tugas, namun tetap tidak efisien pekerjaannya. Jadi sebelumnya juga sudah membuka rekrutmen, tapi tidak ada kandidat yang cocok. Dari Bapak dan Ibu bagaimana? Baik, saya paham mengenai kekurangan posisi tersebut. Apakah kalian tidak mau membuka rekrutmen lagi buat mengisi posisi tersebut? Bu, karena membuka rekrutmen itu juga membutuhkan waktu. Saya khawatir anak-anak juga sulit menyelesaikan proyek yang akan dikumpulkan dalam jangka waktu yang singkat. Kalau begitu, bagaimana dengan karyawan dari divisi lain? Kita bisa melakukan interview terlebih dahulu dari divisi lain yang memungkinkan memiliki kemampuan dan potensi untuk mengisi posisi tersebut. Jadi pengambilan karyawan dari divisi lain ini hanya sampai waktu tugas selesai saja. Betul Pak, kita hanya sampai waktu seleksi karyawan baru saja yang mungkin paling lama 1 bulan kita merekrut dari divisi lain. Setelah itu orang tersebut bisa kembali ke divisinya. Baik, kalau itu nanti saya bantu menawarkan posisi tersebut kepada staf saya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, jadi nanti kamu bantu follow up saya ya Baik Pak. mengenai rekrutmen tersebut, dan yang paling penting kemampuan dari pekerja yang benar-benar mampu untuk mengisi bidang tersebut supaya tidak ada yang namanya turnover. Kamu nanti bisa tolong ke bagian kontennya untuk membuat poster lowongan kerja dan nanti saya kirimkan juga formnya. Oh baik Bu, nanti saya sampaikan. Terus untuk kualifikasinya, seperti apa? Yang menurut saya kan bagian itu diisi sama orang-orang yang memiliki kemampuan seperti pengalaman dalam pembuatan konten, terus kemampuan menulis dan editing, terus pengetahuan tentang SEO, terus kemampuan analisisnya, kreativitas, lalu juga kerjasama timnya, kemampuan manajemen waktu, dan kemampuan adaptasi. Mungkin itu yang bisa dimasukkan ke dalam persyaratan kualifikasi ke dalam poster informasi lowongan pekerjaan. Apa mungkin ada tambahan dari Bapak Farhan? Kalau dari saya ya, harus memiliki kemampuan dalam desain, kemampuan bahasa yang baik supaya isi konten itu arahnya terarah dari segi bahasa yang sopan dan serta konten yang terarah. Ya mungkin pengalaman di bidang yang sama bisa jadi poin plus. Dah itu aja menurut saya sih. Baik Kak, mungkin rapat ini sudah bisa saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi dan dalam menyempatkan waktu. Ya.
Setelah mendapatkan permintaan dari HRD, Hafiz selaku asisten HRD menghampiri ruangan konten untuk mengkoordinasi pembuatan lowongan pekerjaan sesuai dengan pembahasan rapat sebelumnya. Isi mas. Mas, tolong bantu buat poster lowongan untuk posisi konten strategis ya. Kalau sudah jadi langsung upload ke media sosial perusahaan, terus sekalian buatin website juga yang isinya form data pelamar. Nanti formnya saya kirim. Siap mas, kualifikasi seperti apa dan deadline-nya kapan? Untuk kualifikasinya pengalaman dan pembuatan konten, kemampuan menulis dan editing, pengetahuan tentang SEO, kemampuan analisisnya, kreativitasnya, kemampuan kerja sama tim, kemampuan manajemen waktu, dan kemampuan adaptasi. Deadline-nya kalau bisa besok siang udah diposting ya. Baik mas, nanti saya kabarin lagi. Oke, terima kasih mas ya. Terima kasih. Asisten HRD kembali ke ruangan HRD dan meminta form tenaga kerja yang akan diteruskan ke tim konten. Mas, kamu jangan lupa ya bagian konten buat poster dan posting informasinya di sosial media perusahaan ya. Pastikan semua kualifikasi yang sudah dijalani di meeting kemarin harus sesuai. Oke Bu, saya sudah konfirmasi ke bagian konten mengenai pembuatan poster dan publikasinya. Kualifikasinya juga sudah saya jelaskan sesuai dengan hasil pembahasan meeting tadi. Kalau boleh saya minta formnya Bu untuk bisa saya teruskan ke tim konten. Oke, sebentar ya. Sudah saya kirim ya, jangan lupa selalu cek secara berkala. Oke, baik Bu. Tim konten selesai mengerjakan informasi lowongan pekerjaan. Sebelum ke tahap publikasi, tim konten mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada asisten HRD. Selamat siang mas. Konten kemarin kami sudah selesai ya, silakan dicek terlebih dahulu ini kontennya. Oke, kirim ke saya ya. Biar saya forward ke Pak Farhan untuk dikonfirmasi oleh beliau. Halo? Ya gimana Pak? Ini sudah lengkap kualifikasi, sudah tercantum sesuai posisinya. Silakan dilanjut ke tahap publikasi ya. Oh siap Pak. Saya akan konfirmasi ke bagian konten untuk memposting. Oke, terima kasih Pak. Gimana mas jadinya? Langsung upload aja Mas. Dari saya semua sudah sesuai dan Pak Farhan juga udah ACC untuk diupload. Oke mas, berarti saya posting sekarang ya. Iya, jangan lupa hubungkan ke Google Spreadsheet ya Mas. Oke siap mas. Makasih ya mas. Oke. Maisan menekan tombol publish. Dengan demikian, proses rekrutmen selesai dan tahap seleksi akan dilanjutkan oleh kelompok 3. Terima kasih. Simulasi